lagi dengan saya Fiza. Kali ini kita ada di program Perspektif Gen Z. Dan kemarin-kemarin kita baru episode pertama dan kita hari ini juga udah sekian lama, jadi baru ini lagi ya, baru istilahnya baru muncul lagi dengan program Perspektif Gen Z. Nah, hari ini kita ada adik-adik ganteng maksimal dan cantik juga berdua gitu. Jadi kita anak KKN dari Universitas Negeri Padang UNP ya, teman-teman. Oh ya, samalah ya, sama-sama kuning gitu. Kok garing ya? Oke, next. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Boleh. Dari sini dulu deh. Oke, silakan. Saya Irsadul Fikri. Panggilan? Fikri. Prodinya apa? Pendidikan olahraga. Sehat ya. Sehat. Next. Oke, halo untuk semua masyarakat Kemang Hilya. Perkenalkan, nama saya David Bakri, panggilan David. Saya dari Prodi Psikologi. Boleh curhat. Ya, boleh. Next. Halo, saya Nur Azizah dari Pendidikan Sosiologi. Ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Jeffrey, jurusan Pendidikan Olahraga. Oke, sip. Jadi tadi KKN di Nagari Kemang Hilya. Nah, mereka juga udah dari 9 Januari ya kemarin ya? Iya. Bentar lagi juga akan habis gitu, jadi makanya kita ada sedikit bincang-bincang nih. Jadi sekarang zaman sekarang nih, apalagi media sosial IG, Facebook, YouTube dan TikTok, kita di situ pernah nggak teman-teman melihat beberapa orang mungkin kadang-kadang lihat hari ini gue pergi ke luar negeri, ke Singapura gitu. Habis beli jam ini, habis beli, pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah ya? Pernah. Nah, berarti ya sama ya. Kita akan membahas hari ini tuh pamer gitu, pamer atau flexing. Nah, jadi yang mau ditanya nih, flexing menurut teman-teman, ke Fikri dulu. Jeffrey. Maaf, Jeffrey dulu. Oke. Maklum faktor loh. Iya, Jadi Jeffrey ya. Oke, menurut Jeffrey apa tuh flexing atau pamer gitu? Kalau menurut saya, pamer itu sebuah contohnya seperti memamerkan barang seperti baju, mereknya ya, apa? mereknya gitu apa, ya. AP mereknya ini, sepatu. Gitu. Iya. Kalau menurut Mpok Nur sendiri gimana? Flexing itu apa sih? Jadi kalau menurut Azizah, flexing ini yang bersifat ria gitu, Kak. Ya. Ya. Contohnya mereka yang sekarang itu kan mahasiswa kebanyakan memiliki iPhone. Ya, betul. Ya, tuh mereka pada pamer gitu, Iya. iPhone 12, Iya, iPhone benar. 13 gitu, Kak. Terus dari pakaian juga, Kak. Iya, betul. Kan kalau mahasiswa ini nggak jauh-jauh tuh, Kak, dari gaya hidupnya pasti, Iya, Kak. iya. Pasti yang kalau temannya kelihatan tinggi dari dia gayanya, pasti dia lebih Kak? Insecure ya? Iya, insecure ya juga, tapi dia tuh pengen di atas Iya. yang gitu juga. Jadi kalau Di kita atas, lihat temennya dengan tas Hermes kayaknya, iya. gue juga pengen beli nih. Ya, iya, Kak, harus Iya. gitu. Hedonis jatuhnya juga, Kak. Iya, betul. Kalau David gimana nih? Kalau dari David nggak jauh beda ya sama yang jelasin Jeffrey sama Zah tadi ya. Kalau flexing itu nggak jauh-jauh dari pamer. Iya. Pamer misal mungkin pamer hartanya Iya, atau iya. mungkin pencapaiannya Iya, yang betul. intinya dia ingin terlihat Terlihat. lebih lah dari orang lain. Gitu sih, Kak. Betul. Oke, terakhir. Kalau menurut saya, flexing itu membuat kita lebih dari orang lain, kita lebih kaya, lebih Percaya diri, cantik, gitu, Kak. Iya. gelarnya lebih tinggi, Iya, betul. dan lebih-lebih yang lainnya. Padahal sebenarnya kalau dilihat nggak dari anak kuliahan aja, anak-anak SMA sekarang Iya. itu kalau nggak sepatunya ini nggak berangkat sekolah, Iya. kalau nggak tasnya yang nggak ini kayak gitu. Jadi rata-rata emang Gen Z itu nggak anak kuliahan, emang dari udah mungkin SMP udah mulai gitu, SMP SMA udah memperlihatkan, oh gue habis beli jam ini, gue habis beli baju merek ini gitu. Padahal teman-teman mungkin tahu dengan flexing kayak gitu, malah kita biasa kita lihat di media sosial itu nggak tahu nih di belakangnya kayak apa. Iya, Aslinya, benar. Aslinya nggak. Jadi malah kita
sedih ya nggak sih? Sedih kayaknya ini apalagi kita teman dekat nih. Ya. Seseorang Kita tahu bully. latar belakangnya Nah kayak itu gimana kan gitu kan. kasihan gitu. Iya. Karena sama orang tuanya gitu kan. Nah jadi menurut teman-teman nih, apakah flexing itu sebuah hal yang positif atau negatif gitu? David dulu deh. Boleh. Kalau dari David ya, flexing itu kalau menurut David Mm-mm. bisa positif, bisa negatif, Nah, contohnya. tergantung dari tujuannya. Misalnya, kalau yang positifnya, Mm. ada orang misalnya dia di endorse, Yep. dia ngelakuin flexing untuk marketing, Iya, jadi betul. dia Setuju, kan? setuju. Nah, jadi Benar, flexing benar, itu benar, bersifat benar. positif, Iya, dia iya, iya. dapat meningkatkan penjualan dari produk yang dia flexingin, Lebih ke flexing. branding ya. Ya lebih branding. betul. Kemudian bisa juga buat memotivasi orang, benar. misalnya dia flexing mungkin mobil, mungkin bisa jadi motivasi dengan cara flexing yang benar. Ya, betul. Setuju banget. Dan ada juga Iya, kalau iya, flexing itu bisa jadi negatif. Iya. Contohnya mempamerkan hal-hal yang seharusnya nggak patut dipamerkan. Iya, sebenarnya bisa apa namanya? Ketika sebenarnya kalau memang mau membeli sesuatu yang bermerek, ya udah nggak usah habis belanja. Iya, Iya, nggak perlu. Iya, sebenarnya orang yang itu tuh kita kelihatan orang yang kaya, benar-benar kaya, atau memaksa kaya. Nah itu, ya dari situ kita bisa Iya. melihat gitu. Tapi ada dua perspektif ya. Berarti kalau Fikri ya, benar-benar. Kalau menurut saya, flexing itu tergantung dari pihak kita sendiri. Kalau kita flexing, bisa positif untuk kita, bisa juga negatif untuk kita. Iya. Contohnya positif untuk kita, seperti yang dibilang David tadi, dia bisa endorse atau lain. Nah, yang negatifnya kalau kita terbawa harus Flexingnya ya, Udah ada abis dah. harus flexingnya. harus flexing. Iya, iya. Dan untuk penonton kita juga, untuk penonton mungkin ada positifnya, tapi menurut saya cuma sedikit. Iya, Hmm. benar. Ya. Jadi kalau penangkapan kakak sih Iya. kakak nggak sih? Iya, Kakak, nah, jangan ketawa tak. Nah jadi kalau menurut saya sendiri memang kayak gitu. Jadi kayaknya bener sedikit ya positifnya gitu. Jadi flexing ini lebih ke besar dampak Negatifnya. Kalau menurut Aziza silahkan. Nah, gimana nih, ada sifat positif gitu, apakah positif atau negatif flexing ini? Kalau dari Aziza sendiri lebih ke negatif sih Kak. Ya. Kan kalau flexing ini kan beratnya itu ke ria gitu Kak. Iya, iya. Nah, ria ini kebanyakan Dikit-dikit Iya. Upload Iya. gitu kan. ya Berlebihan. terlebih nih medsos sekarang Ya benar. dari Instagram atau TikTok. Iya, iya, iya. Jadi itu sebagai media bagi mereka yang itu Kak. Iya, kesempatan Untuk juga flexing. ya mereka. Untuk flexing atau baru beli HP. Iya. Tuh mirror Kak. Nah, ya. Kan kelihatan tuh boba-bobanya. Benar, kadang mereka nggak memikirkan ya perasaan teman-teman ketika mereka post ini habis beli ini terus dibangga-banggain atau di kampus Nah, iya misalkan, gitu Kak. dengan ya itu bisik-bisik tasnya baru lagi. Iya. jadi Iya. bahan. Baru lagi Jadi gitu bahan. kan. Padahal mungkin sebagian teman yang kurang mampu, aduh insecure dengan Iya. kok gue kapan ya, saya kapan ini bisa beli kayak gini. Iya, iya, Jadi maksudnya ya enggak kalau bisa ya kalau ya itu udah dijaga-jaga sebenarnya gitu. Kalau menurut Jeffrey. Kalau menurut saya flexing itu bersifat negatif Kak. Ya. Contohnya seperti barang-barang juga yang sebut teman-teman tadi ya Kak ya, seperti sampai baju itu, tas, sepatu gitu. Ya. Kalau di zaman sekarang kalau ada salah satu teman dari yang berempat, kita akan punya geng kayak gitu. Iya, iya. Circle biasanya Kak. Circle dong. Circle, ya. Nah, kalau ada satu yang mencolok, gitu. Iya. Kalau yang pakai HP, baju Iya, gitu. iya, iya. Kalau ada Yang yang bermerek. bermerek itu, pastinya yang satu yang baju mahal itu gayanya Waduh, udah Iya, Udah angkuh. jauh. Kelihatan kalau dia Iya. tuh lagi meninggi gitu Iya, Kak. iya, betul. cara Iya, Cara bersuara ngomongnya. pada ada orang yang di bawahnya itu Iya. Yang nggak Yang bermerek. nggak yang penting. nggak remeh gitu. Iya, dianggap remeh, Nah, ya. ya.
pernah ya kakak sih gimana kakak atau ibu Kakak aja kan. ini kakak jadi pernah dengar ada beberapa survei gitu. Jadi tadi yang diomongin dari awal mungkin teman-teman udah pernah lihat kalau setiap media sosial itu ada yang melihatkan dia habis belanja ini belanja itu. Jadi ternyata berdasarkan riset dan survei itu ada 84% mereka itu memamerkan barang-barang yang dibeli atau itu 84% loh gitu. Tinggi. Berarti tinggi Iya. gitu kan. Itu jadi emang dampak sekarang media sosial juga berpengaruh besar lah gitu. Jadi dari 84% itu semua ya siapapun berarti ya Iya. siapapun itu memamerkan harta kekayaannya gitu. Jadi kita nggak tahu apakah mereka itu benar-benar kaya atau benar-benar cuman hanya memamerkan, nggak tahu gitu orang tuanya mereka itu gimana Latar belakang. gitu. Iya, Benar. Apakah mereka memaksakan dengan meminta uang kepada orang, mau beli ini, tapi akhirnya si orang tua ini cari duit benar-benar mati-matian supaya anaknya bahagia gitu. Nah, next nih pertanyaan selanjutnya. Apakah flexing jadi sebuah budaya nggak bagi anak-anak Gen Z? Budaya nggak? Budaya. Iya kan? Iya. Jadi dulu zaman-zaman kakak kan dulu belum ada belum ada media sosial belum ada media sosial jadi emang segelintir dari sekian Iya, misalnya sekian. dari satu kelas misalnya 25 dari 25 tuh cuma 2 orang gitu yang memiliki barang-barang yang harganya tinggi gitu. Yang Jadi jadi memang tidak terpengaruh gitu, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Kadang kalau dari dulu zaman-zaman dulu kakak dulu nggak ada yang punya HP, cuman beberapa orang, 2 orang atau 3 orang. Ya cuman itu aja udah ngerasa ya Allah udah punya HP. gitu belum kan. di flexing nih. Belum yang flexing padahal mereka cuma main HP kan. Iya. Ya ampun ini apalagi media sosial udah pengen banget deh, pengen banget udah beli baju lagi temen ini. Merasa emang benar udah budaya ya Iya, sekarang budaya. gitu. Budaya. Nah kemudian apa sih menurut teman-teman yang dikejar dari pamer ini sendiri apa menurut Fikri apa sih? Kalau menurut saya tergantung dari orangnya kak. Contoh kami dari bidang olahraga. Iya. Contoh ada di sebuah pertandingan kita juga melakukan flexing kak. Setuju. Iya benar. Iya dong. Sebelum pertandingan kita lakukan dulu, kita pamerkan skill kita agar Ya. mental lawan jatuh. Jadi artinya sebenarnya flexing ini nggak hanya dengan Bentuk kekayaan kekayaan. Jadi berarti mungkin itu positif ya. Berarti Positif Bisa untuk positif, kita, negatif untuk lawan. Iya, berarti setidaknya itu memperlihatkan ya itu kemampuan kita gitu. Ya, Emang itu nanti akan juga menjadi sebuah nama untuk mungkin pihak kampus atau apa gitu. Iya. Gitu. Terus ada lagi tambahan? Iya kak. Mungkin belum populer atau sudah juga gak tahu ya kak. Di gyms kan yang dipamerkan itu full pamer kak. Full pamer. Memamerkan body. Iya benar serius. Iya sih. Iya nggak sih Kak? Iya. Emang khusus untuk buat pamer kak. Iya benar. Gua udah kayak gini nih badan gua asik. Kapan? Tapi efeknya positif kak. Iya, motivasi. Motivasi ibu juga pengen nih yang gemuk misalkan yang gemuk. Pengen ide. Terus but yang gemuk gitu kan. Jadi sebuah motivasi olahraga, Iya, rajin-rajin olahraga, jaga-jaga makanan kayak gitu. Ya. Menurut Tapi juga ada yang kepleset sedikit kak. Yang pengen badan besar jadinya pakai steroid, Iya. obat-obatan, yang lain-lain. Nah, menurut Azizah sendiri, apa sih yang dikejar dari flexing ini? Kalau buat diri pribadi tuh kita lebih merasa bangga gitu kak. Iya. Kita punya sedangkan orang enggak. Iya. Tapi bagi orang yang enggak kan jadi insecure gitu kak. Iya. Sebenarnya itu. Menjatuhkan mental gitu kan. Kalau Jeffrey gimana nih? Kalau menurut Jadi flexing itu sendiri. saya kak, kalau di zaman sekarang budaya flexing ini supaya lebih terkenal gitu. Iya. Contohnya tur-tur kafe gitu kan ya. Pamer gue lagi di kafe. Dia Iya, buat iya, aksi, lagi di ya, kafe. biar Kafe terbaru gitu Iya. kak. ya. Nggak tahu padahal satu kopi 60.000. Duduknya Iya. jam-jam.
Biar banyak dikenal ciwi-ciwi. Ya. Ya. Berarti jangan-jangan Jeffrey sekarang Iya, suka flexing. kayaknya sering deh. Sering nggak? Diam-diam. Oh, diam. Gimana itu aja. Itu aja. Itu aja. Kalau terakhir Kalau menurut David, apa yang dituju dari flexing tiap orang itu, ini bisa ya Kak, kalau dikaji dari psikologinya ada loh. wah, Jadi kalau flexing orang lakukan flexing itu, dia sebenarnya itu kurang perhatian. Bisa Iya, dari kurang bisa perhatian jadi. dari orang tuanya atau Iya, iya. lingkungannya, sehingga dia mencari perhatian iya. dengan cara dia flexing. Iya, mungkin dia ingin- merasa puas dengan Iya, hal itu gitu. dia pengen dapat validasi dari orang lain, dia Iya, pengen diakui, oh dia ini orang yang Iya, berpunya, iya. dia Iya, punya iya. iPhone, dia punya itu, dia Iya. punya itu. Jadi intinya dia ingin cari perhatian. Psikologi. Yes. Teman-teman sering curhat nggak? Kira-kira? Ada. Bisa Iya, dibicarakan. Nanti bisa dicari 1 Iya, jam bisa, berapa bisa. gitu. Iya. 1 jam berapa. Oke, jadi gimana nih? Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Gimana nih solusi buat nge-solve problem dari flexing ini? Apalagi buat diri teman-teman Teman. sendiri. Iya. David, dulu dah. Oke Kak. Kalau dari David, gimana kita nge-solve problem dari flexing ini? Terlebih lagi kita dari yang Gen Z ini kan, Iya, kita gimana ya, sulit untuk lepas dari yang namanya gadget. Jadi kalau ingin lepas juga dari flexing, kita harus mengurangi dulu penggunaan media sosial kita, karena Iya, iya. sumber dari flexing utama itu ya dari media sosial. Udah Kita buka, lihat, lagi Iya, buka buka Iya. Instagram. Kesel. pengen juga kan, nanti masukin keranjang dulu Iya. lah, check on nanti aja. Iya, Ya, jadi kalau mengurangi flexing ya gitu, kurangi dulu penggunaan media Ya, sosial. paling ambil ya kayak olahraga Iya, tadi gitu filter. apa. Iya, benar. Cari kegiatan lain Iya, gitu cari Iya, ya. kegiatan bisa-bisa. lain. Dengan melulu di gadget. Iya. Iya, betul. Terus kalau Fikri gimana? Kalau menurut saya sih Kak, sadar diri aja. Oh, betul. Ngena banget. Diam-diam aduh kaget. Ngena banget. Sadar diri. Terus Terus kalau kita berada di lingkungan yang toksik, yang Iya. sering Flexing. flexing, iya. Batas. cari aja lingkungan yang lain, tapi jangan menghilang dari lingkungan itu. Betul. Harus sabar-sabar, Iya. sabar-sabar. Mungkin kita di sekitar teman-teman yang suka flexing, walaupun hati kita aduh. Iya. Tapi Dikurang-kurangi interaksi sama mereka kan. ya dikurang-kurangi. Tapi tetap kita berteman ya, Iya. tapi dikurangi gitu. Terus ada tambahan yang lain kah? Enggak. Terus kalau bisa gimana? Kalau menurut Aziza nggak terlepas dari Fikri sama David. David. Parah. Kalau dari Fikri tadi kan harus sadar diri Kak, dari mana kita berasal Iya. gitu. Harus ingat Hmm. di mana orang tua kita. Iya. Sedangkan kita belum bisa apa-apa kan, kebanyakan Cuma minta. kan cuma minta itu. Iya, betul. Nah, segitu aja Kak. Sadar diri. Sama lagi. Sama lah Kak. Iya. Ya lebih kurang ya gitu lah Kak. Jadi intinya tuh teman-teman emang harus sadar diri ketika posisi mungkin yang kata saya tadi orang-orang yang benar-benar kaya itu jarang loh memamerkan Iya, jangan. gitu. Malah benar-benar kaya itu ya Pengen sederhana. iya benar sederhana Iya, malah pengen. nggak pernah memamerkan ya mungkin walaupun mereka membeli barang-barang yang bermerek nggak pernah hello gue beli Iya, tas baru iya, gue beli sepatu baru nggak kayak Cukup gitu. untuk mereka. Iya cukup untuk mereka aja jadi benar-benar sadar diri akan posisi kita benar Iya. kan apalagi kita kuliah sekolah belum paling kalau memang benar-benar sadar diri itu ketika kita duduk di bangku perkuliahan itu kita kalau memang gua nanti pengen yang barang-barang gua harus giat gitu. Iya. Iya, harus kerja Kerja. dulu Iya, gitu harus kan. kerja dulu kuliah gua harus Hmm. bener-bener nggak malas-malasan gitu kan jadi benar-benar sadar diri ya Pak Ketua ya jadi dari teman-teman tadi udah didapat dari apa namanya kesimpulan bahwa lebih banyak pamer ini negatif gitu Iya, daripada positifnya mungkin positif itu ya kata teman-teman tadi mungkin dengan Motivasi diri iya, gitu. jadi jangan sampai deh teman-teman yang lain yang di luar sana jangan sampai hal-hal itu terjadi apalagi bakal bisa merugikan diri sendiri dan orang tua gitu. Iya. Jadi pikirkanlah orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita, bagaimana perasaan teman-teman kita gitu. Mungkin ada tambahan nggak dari teman-teman pesan-pesan nih ada nggak pesan-pesan
siapa dulu nih aja dulu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang suka nongki-nongki di kafe ini sering ya. Ini anak-anak Kalau sebenarnya nongkrong di kafe itu nggak masalah ya, Iya, gitu. masalah. Biasa aja gitu. Jangan Kalau nongkrong. sekali nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau terus-terusan habis juga. Aduh, apalagi anak kosan ya kos. Allah ya ampun. Nih Jeffrey gimana nih? Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman? Pesan-pesan ketika mereka mendapatkan ada yang flexing atau yang menerima flexing itu sendiri gitu. Yang si tukang flexingnya deh, si tukang pamernya ada pesan-pesan nggak? Kalau menurut saya Kak, kalau buat orang yang suka flexing tuh intinya jangan Berlebih-lebih. berlebih-lebihan ya Kak. Intinya gini, kita harus paham gimana Posisi. karakter orang itu. Iya. Ya, ada orang yang nggak suka ngomongin Di flexing. ya di flexingin gitu. Iya. Ada orang yang suka juga. Iya. Nah, tergantung orang tua, Iya. faktor perekonomian orang tuanya. Kalau Aziza sendiri gimana nih? Ada pesan-pesannya nggak? Pesan-pesan buat buat teman-teman yang suka flexing di luar atau yang teman-teman yang menerima kisah kita diri kita gitu, ada pesan nggak buat diri kita, ada teman-teman yang kita flexing pesan-pesan kita ke diri kita gitu kan. Tapi kalau dari Aziza sendiri lebih ke itu Kak. Orang yang sering flexing, Iya. ingat roda itu berputar gitu kan. Awas lu gua Awas. balas. Iya, gitu kan. Iya benar. Kalau David nih. Kalau David pesan buat teman-teman semua ya, nyambung dari kata ketua Iya. tadi, sadar diri. Ingat orang tua, orang tuanya kerja banting tulang, Iya. cari uang, jangan jadi generasi yang gampang ngemis sama orang tua. Iya. Kalau mau Ngemis. sesuatu Iya. kerja, Iya. usaha gitu. Kadang kan bisa juga kita anak kuliahan kan bisa sambil Iya, kan iya. Freelance. pulsa gitu kan atau apa Iya. nih Pak Ketua. Kalau pesan dari saya untuk teman-teman semua, belajarlah flexing. Flexing yang positif. Flexing yang positif. Iya, keren juga. Iya. Kaget loh. Ketua ini benar-benar bikin Mind kaget blowing. kata-katanya. Iya. Apa sih? Karena terkadang kita juga harus melakukan flexing Iya. di suatu situasi tertentu. Ya. Gila. Iya. Hebat nih Ketua. Oke pemirsa, mungkin itu aja. Udah berapa menit sih? Udah 20 menit. Oke, mungkin udah kelamaan bosen nanti. Mungkin itu aja nih teman-teman untuk misalnya ada komen nanti next selanjutnya anak KKN selanjutnya kita juga bakalan bikin konten kayak gini. Mungkin ada masukan dari teman-teman silahkan di komentar di kolom komentar. Dan itu aja deh kayaknya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.